Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Komodor Yos Sudarso. Yos Sudarso adalah pahlawan yang namanya dijadikan nama jalan serta pulau di daerah Jakarta dan Papua. Yos Sudarso dikenal bangsa Indonesia sebagai tokoh pahlawan nasional yang membela bangsa Indonesia melalui jalur laut. Yos Sudarso gugur di Laut Aru karena mengorbankan dirinya dalam perjuangan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Yos Sudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 25 November 1925. Lahir dari pasangan Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Ayahnya bekerja sebagai agen polisi yang tinggal di desa Sidorejo Lor ketika masa penjajahan. Silsilah dari garis ayah. Yos Sudarso adalah putra dari Soekarno Darmo Prawiro. Soekarno Darmo Prawiro adalah seorang polisi ketika masa penjajahan. Soekarno Darmo Prawiro menikah dengan Mariam dan memiliki 3 orang anak, yaitu anak pertama bernama Suwarno, namun meninggal ketika masih bayi karena kebakaran yang ditimbulkan oleh lilin atau malam untuk membatik yang menjadi kegiatan sehari-hari ibunya. Sejak peristiwa itu, ibunya tidak lagi pernah memegang canting atau alat batik tulis. Yang kedua bernama Sudarso, lahir setahun setelah Suwarno meninggal dunia. Dan yang ketiga bernama Sudargo, lahir saat Sudarso berusia 2 tahun. Saat bersekolah di HIS, Sudarso dan adiknya dibaptis, sehingga Sudarso mendapatkan nama Yosapat Sudarso. Sejak kecil, Yos Sudarso dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga santun dalam bergaul. Yos Sudarso sudah berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit sejak kecil. Namun orang tuanya tidak menyetujui keinginannya untuk masuk ke dunia militer. Yos Sudarso bersekolah pada partikulir HIS Salatiga, Holland Inland School yang setingkat dengan SD, dan lulus tahun 1940. Yos Sudarso tercatat sebagai murid kebanggaan gurunya yang mendapat prestasi juara pertama. Yos Sudarso sangat perhatian dan sayang terhadap adiknya Sudargo. Setiap ke sekolah, ia selalu menggandeng tangan adiknya. Setamat dari HIS, kemudian ia dimasukkan ke Mulo atau SMP di Semarang. Pendidikannya di SMP Semarang hanya berlangsung selama 5 bulan karena kedatangan tentara Jepang. Dari SMP Semarang, ia pindah ke Salatiga. Ia mendaftarkan diri pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan selesai pada tahun 1943. Setelah tamat SMP, ia kemudian masuk di sekolah guru sesuai kemauan orang tuanya di wilayah Muntilan. Holland Indies Quick School, sebuah sekolah pencetak guru di Muntilan, Magelang. Holland Indies Quick School Muntilan didirikan oleh Romo van Leef, seorang imam Yesuit asal Oorschot, Belanda. Di sekolah guru itu, Yos Sudarso berkenalan dengan Frans Seda yang kelak menjadi menteri di masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Karena kondisi pendidikan di sekolah guru tersebut gagal diselesaikan, yang pada masa itu terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Meski tidak berhasil menjadi guru, Yos Sudarso tidak menyerah. Justru ia berkesempatan untuk menggapai cita-cita masa kecilnya menjadi prajurit. Apalagi pemerintahan militer Jepang tengah membutuhkan banyak tambahan tenaga untuk menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Rupanya minatnya lebih banyak tercurah pada bidang maritim.
Akhirnya, ia masuk Kotoseinen Yoseiso atau Sekolah Pelayaran Tinggi bagian dek di Semarang. Di Sekolah Pelayaran Tinggi ini, ia belajar hanya 1 tahun saja dan lulus dengan angka terbaik pada tahun 1944. Lalu ia dipekerjakan sebagai mualim pada kapal Gyo Osamu Botai milik Jepang. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang diiringi dengan kekalahan Jepang dari sekutu, hal ini rupanya membukakan jalan karir bagi Yos Sudarso. Setelah dibentuknya BKR Laut di Semarang pasca proklamasi, Yos Sudarso segera bergabung di dalamnya. BKR Laut Semarang terlibat aktif dalam perebutan senjata dan gedung-gedung milik Jepang. Dalam perebutan kekuasaan dari tangan Jepang, Yos Sudarso bersama anggota BKR Laut Semarang lainnya berhasil menduduki komplek Sekolah Pelayaran Tinggi di Karangtempel dan Purwodinatan, serta beberapa gedung di komplek Pelabuhan Semarang. Lanjutan peristiwa pada perebutan kekuasaan tersebut, pecahlah pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. BKR Laut Semarang bertugas di front Jalan Bojong dan Komplek Pelabuhan. Pada saat sekutu memasuki Semarang di bawah Brigadir Jenderal Battle, BKR Laut diperintahkan Gubernur Wongso Negoro untuk meninggalkan Semarang menuju Demak. Kemudian pindah ke Pekalongan, Tegal, dan berakhir di Yogyakarta. Seiring dengan pembubaran BKR dan pembentukan TKR, maka BKR Laut berubah menjadi TKR Laut pada tanggal 15 November 1945. Saat di Tegal, Yos Sudarso melaksanakan tugas dan latihan-latihan. Yang paling ia senangi adalah tugas-tugas yang bersifat tantangan dan avanturisme. Keterlibatan Yos Sudarso dalam Revolusi Indonesia adalah saat ia memaksakan diri untuk ikut dalam suatu ekspedisi laut ke Indonesia bagian timur dan Maluku. Dan Yos Sudarso dipercaya sebagai salah seorang yang menjadi pemimpinnya. Tujuan ekspedisi ialah untuk mengobarkan semangat proklamasi 17 Agustus di Kepulauan Maluku. Ekspedisi berangkat dari Pelabuhan Tegal pada tanggal 31 Maret 1946 dengan disaksikan oleh staf pimpinan ALRI Pangkalan Tegal. Mereka menggunakan 2 buah kapal kayu tua, begitupun mesinnya yang bertipe Kirimaru 60 ton. Yang pertama bernama kapal Semeru di bawah komando Mulyadi, berlayar di depan, disusul kapal kedua bernama Sindoro. Sindoro di bawah Komandan Ibrahim Saleh dan Yos Sudarso sebagai perwira. Rombongan ekspedisi menempuh jalur pelayaran yang dianggap aman, yaitu rute utara melalui Kalimantan, Pulau Selayar, Maluku Selatan. Karena tuanya, kedua kapal tidak dapat berlayar dengan lancar. Hambatan kerusakan mesin pertama kali terjadi di Tanjung Punting, Kalimantan Selatan, sehingga keduanya terpaksa berlabuh di Tanjung Punting untuk memperbaiki mesin. Untuk kedua kalinya, Sindoro mengalami kerusakan mesin di perairan Banjarmasin. Karena perairan Banjarmasin dinilai rawan, sering dilalui patroli Belanda, akhirnya diambil keputusan untuk segera pergi dari daerah perairan ini. Sindoro segera ditarik oleh Semeru. Cobaan rupanya belum selesai. Karena keadaan cuaca bertambah buruk, angin kencang serta gelombang besar, kapal menjadi oleng dan tali pengikatnya putus. Meskipun Semeru tidak berdaya menolong, tetapi berkat keuletan para pelaut, akhirnya dapat berlayar walaupun tidak dengan kekuatan penuh. Ekspedisi berlabuh lagi di pulau laut kecil untuk menambah persediaan makanan dan minuman.
Penduduk setempat ternyata menyambut hangat kedatangan saudara setanah airnya. Dengan sukarela, rakyat memberikan bantuan yang diperlukan. Hambatan terjadi lagi karena ternyata grup metal Sindoro pecah pada waktu akan meninggalkan pulau laut kecil. Awak kapal Sindoro dapat memperbaiki kerusakan ini dalam waktu 3 jam. Kerusakan grup metal ini ternyata merupakan keuntungan bagi Sindoro, karena setelah rombongan ekspedisi keluar dari teluk tempat memperbaiki mesin, tampak sebuah kapal penjelajah Belanda, yakni Hourmistrom, baru saja meninggalkan perairan tersebut. Pelayaran dilanjutkan dengan melintasi Selat Makassar sampai Pulau Kayudi. Di pulau ini, rombongan ekspedisi berhenti guna mendapatkan keterangan dari penduduk mengenai daerah yang akan dituju. Untuk kesekian kalinya, rakyat ternyata memberikan sambutan hangat kepada rombongan ekspedisi. Pelayaran dilanjutkan ke Pulau Binongko. Di pulau ini, rombongan juga disambut hangat oleh penduduk dan memberikan bantuan berupa bahan makanan serta keperluan lainnya. Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan dengan sasaran akhir Kepulauan Maluku. Menjelang sampai ke Pulau Buru, rombongan ekspedisi dipecah menjadi 2. Sindoro menuju Namlea di Pulau Buru dan Semeru ke Pulau Tambelau. Untuk selanjutnya ke Halmahera. Di perairan utara Buru, kembali Sindoro mengalami kerusakan mesin. Persediaan pangan telah habis, sedang perbaikan mesin diduga akan memakan waktu cukup lama. Yosudarso segera mengambil inisiatif mendekati Pulau Buru dengan menggunakan sebuah sekoci bersama 2 orang anak buahnya. Jarak antara perairan utara Buru dan pantai Buru cukup jauh, lebih kurang 30 mil. Untuk mendayung agar sampai, ketiganya terpaksa memeras keringat. Kepergian selama 2 hari telah merisaukan anak buahnya yang menunggu di kapal. Mulai timbul prasangka buruk, mengingat daerah perairan dan pantai Buru banyak ikan hiunya. Para awak Sindoro menduga Yosudarso kena sergap patroli Belanda atau mungkin kena sergap ikan hiu. Setelah 2 hari meninggalkan kapal, akhirnya Yosudarso kembali. Kedatangannya disambut gembira dengan tembakan salvo oleh anak buahnya. Dari Pulau Buru, ia berhasil membawa kebutuhan pangan ala kadarnya. Sindoro yang telah selesai diperbaiki mesinnya, kemudian berlayar menuju Namlea. Kedatangan rombongan ekspedisi disambut meriah oleh penduduk setempat. Mereka umumnya terharu menyaksikan bendera merah putih yang dipasang di buritan kapal. Pelayaran kemudian dilanjutkan menuju Piru, Pulau Seram. Tanpa mereka duga sebelumnya, ternyata di Namlea telah meletus pemberontakan yang digerakkan oleh para pemuda anggota ekspedisi. Karena peristiwa ini, Belanda kemudian melipat gandakan kesiagaan penjagaan pantai. Di Piru rupanya pasukan Belanda telah disiagakan. Rombongan ekspedisi Sindoro yang tidak mengetahui perubahan situasi begitu turun ke darat, langsung menjadi sasaran empuk sergapan pihak lawan. Pimpinan kapal Ibrahim Saleh dan Yosudarso beserta anak buahnya ditawan oleh musuh. Selama setahun lebih, Yosudarso berada dalam tahanan Belanda. Setelah keluar dari tahanan, ia segera melapor kepada pimpinan Alri. Oleh pimpinan Alri, ia kemudian diperintahkan mengikuti pendidikan latihan Opsir Alri di Kalibangkung, Tegal pada tanggal 1 April 1947. Baru 3 bulan mengikuti pelatihan, Belanda melakukan agresi militer pertama dan menyerang Tegal dari arah selatan pada tanggal 23 Juli 1947. Yosudarso beserta pasukan Alri Pangkalan 4 Tegal mempertahankan markas Kalibangkung dari serangan Belanda. Setelah suasana lebih tenang, pelatihan Opsir diadakan kembali di Sarangan. Yosudarso yang berhasil menyelesaikan pelatihan diangkat sebagai perwira operasi khusus 3
atau urusan personalia yang bertugas di Yogyakarta dan Surakarta. Pada saat agresi militer Belanda kedua, tanggal 19 Desember 1948, Yosudarso beserta staf Markas Besar Angkatan Laut atau EMBAL melakukan gerilya di luar kota Yogyakarta karena Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Setelah penandatanganan KMB atau Konferensi Meja Bundar, Yosudarso menerima penyerahan korvet Pati Unus dan selanjutnya diangkat menjadi perwira pada korvet tersebut. Adapun jabatan lain yang pernah dipangkunya setelah Perang Kemerdekaan berakhir ialah sebagai perwira penghubung Central Joint Committee pada Kementerian Pertahanan, yaitu pada Agustus 1949. Komite ini bertugas menyelesaikan masalah penarikan pasukan Belanda dari kota-kota yang kemudian digantikan oleh TNI. Di daerah-daerah dibentuk Local Joint Committee. Anggotanya terdiri dari para perwira TNI dan Belanda. 2 bulan setelah bertugas sebagai perwira penghubung Central Joint Committee, ia kemudian diperbantukan pada staf Angkatan Perang di Yogyakarta. Selanjutnya, Yosudarso dipercaya memegang pimpinan korvet Banteng pada April tahun 1950. Pada saat memimpin korvet Banteng, Yosudarso terlibat aktif dalam menumpas pemberontakan Andi Agis di Makassar. Dalam operasi yang dilancarkan oleh pemerintah dengan nama Gerakan Operasi Militer 3 atau GOM 3, Alri bertugas melakukan blokade laut di perairan Makassar, mengangkut pasukan Angkatan Darat, serta melakukan bombardemen dari laut terhadap sasaran musuh di darat. Guna melaksanakan tugas-tugas tersebut, Angkatan Laut mengerahkan berbagai jenis kapal yang dimilikinya seperti kapal KRI Hang Tuah, KRI Banteng, LCT atau Landing Craft Transport, serta sejumlah kapal angkut, diantaranya Waikelo dan Bontekol. Letnan Yosudarso bertugas selaku perwira pada KRI Banteng. Kapal ini memberi perlindungan pendaratan pada Batalion Worang di Jeneponto. Pasukan Worang berada di kapal angkut Waikelo dan Bontekol. Pendaratan yang berlangsung pada tanggal 19 April tahun 1950 ternyata tidak menemui perlawanan. Pada tanggal 21 April 1950, Yosudarso bersama KRI Hang Tuah dan KRI Banteng memasuki Makassar tanpa mendapat perlawanan. Pendaratan serentak di seluruh pantai Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 26 April 1950 dengan menggunakan 5 buah kapal dari berbagai jenis kapal tempur Angkatan Darat yang membawa 3 brigade pasukan. Pengalaman tempur lain yang pernah diikutinya yaitu pada waktu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku Selatan. Masih pada kapal yang sama, memimpin korvet Banteng bersama 8 kapal lainnya serta beberapa kapal LST dan Landing Craft Machine serta sejumlah kapal angkut dari KPM bertugas menumpas pemberontakan RMS di Maluku Selatan. Kapal-kapal ini adalah Komando Eskader di bawah Komandan Mayor Pelaut Marta Dinata. Kapal yang ditumpangi Yosudarso bertugas memberikan lindungan tembakan bagi pasukan yang didaratkan atau membersihkan daerah pantai. Selesai melakukan tugas operasi GOM 3 dan 4 yang berlangsung selama 8 bulan, dari April sampai November 1950, ia kemudian diperintahkan mengikuti pendidikan pada Sekolah Angkatan Laut atau SAL di Surabaya. Selesai mengikuti pendidikan ini, sejak Juli 1952, ia ditugasi sebagai perwira pendidikan pada Sekolah Angkatan Laut SAL. Ia kemudian diberi kesempatan mengikuti pendidikan anti kapal selam di negeri Belanda.
Sekembalinya pada November 1953, Yosudarso diangkat sebagai anggota penguji tetap kursus ulangan dan tambahan tingkatan Bintara atau KUTB. Selanjutnya, dia mendapat tugas baru selaku Komandan Kapal Perang KRI Alu-Alu. Di samping jabatan itu, ia juga menjabat sebagai Komandan Divisi 2 Eskader Angkatan Laut sejak April 1954. Pada tanggal 13 Desember 1954, Yosudarso diangkat sebagai Perwira Staf Operasi 4 Markas Besar Angkatan Laut dengan pangkat Kapten. Silih berganti tugas lapangan, staf dan pendidikan yang diikuti Yosudarso. Penugasan mengikuti kursus ulangan dan tambahan tingkatan perwira dilaksanakan sejak Juli 1955. Setelah mengikuti pendidikan, kemudian berbagai macam tugas diberikan kepadanya, yaitu selaku perwira pertama pada kapal perang KRI Gajah Mada sejak 1 Juli 1956. Ia kemudian juga diperbantukan pada pengawas pembuatan kapal Alri di bawah pimpinan Mayor R.E. Marta Dinata di Italia. Selanjutnya berturut-turut adalah Hakim Pengadilan Tentara terhitung mulai 1 Agustus 1958 sampai dengan 30 Desember 1958. Komandan KRI Patimura dengan pangkat Mayor dari 30 Desember 1958 sampai 3 Agustus 1959. Pada tahun 1959, timbul reaksi tidak senang di kalangan para perwira muda terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan Angkatan Laut. Reaksi ini timbul karena pimpinan kurang memberikan kesempatan kepada tenaga muda untuk mengembangkan keahliannya. Reaksi kelompok perwira muda ini sebenarnya beritikat baik, karena mereka ingin melihat mekanisme di lingkungan Angkatan Laut berjalan sesuai prinsip the right man on the right place. Pimpinan nasional ternyata dapat menerima alasan mereka, sehingga akhirnya pemerintah mengangkat Kolonel Marta Dinata menjadi Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, Marta Dinata kemudian segera menyiapkan personalia pembantu intinya guna mengisi lowongan jabatan Deputi 1 sesuai dengan struktur yang ada. Marta Dinata tidak ragu-ragu lagi menunjuk Yosudarso sebagai pembantu utamanya. Pertimbangan penunjukan diri Yosudarso selain didasarkan pada pengalamannya, juga karena sikapnya yang dinilai tegas dan korek. Ia dilantik sebagai Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Laut pada 10 Oktober 1959. Promosi kenaikan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel diperoleh 4 hari setelah dilantik. Tindakan pertama selaku Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Laut ialah mengadakan tindakan penertiban ke dalam tubuh Angkatan Laut. Bidang keuangan dan logistik mendapat perhatian utama. Terhadap perwira yang dituduh tidak disiplin, ia tidak segan-segan langsung menegurnya secara keras ataupun memberinya nasihat. Teguran keras kepada bawahannya tidak selalu diikuti dengan penindakan, karena ia berkeyakinan bahwa watak buruk seseorang dapat diperbaiki. Sebaliknya, apabila sudah diberi nasihat, tetapi masih melakukan tindakan penyelewengan, maka ia tidak segan-segan menindaknya. Kenaikan pangkat berikutnya menjadi kolonel terhitung mulai 1 Januari 1960. Prestasi kerjanya yang baik menyebabkan ia memperoleh kenaikan pangkat dalam waktu singkat. Ternyata tidak hanya promosi kenaikan pangkat saja yang diperolehnya, tetapi bintang Dharma disematkan pula padanya. Pada 10 Mei 1960, ia ditunjuk sebagai pejabat men Kepala Staf Angkatan Laut. 16 bulan setelah kenaikan pangkat terakhirnya,
terhitung tanggal 17 April 1961, ia mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi Komodor, sekarang Laksamana Pertama. Di tahun 1961, konfrontasi Indonesia dan Belanda dalam hal pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda mencapai puncaknya. Presiden Soekarno ketika itu membentuk Trikomando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961. Dan tahun berikutnya, 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala dalam pembebasan Irian Barat dengan markas di Makassar. Yos Sudarso diserahi tugas sebagai Deputi Operasi Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL. Operasi di Laut Aru merupakan misi untuk membebaskan Papua Barat dari Belanda. Misi itu merupakan bagian dari Operasi Trikora yang didengungkan oleh Bung Karno. Isi keseruan itu adalah kibarkan sangsaka merah putih di Irian, gagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna menjaga persatuan dan kesatuan. Tugas yang berat bagi Yos Sudarso. Kisah heroik mengenai pertempuran Yos Sudarso akhirnya terjadi pada tanggal 15 Januari 1962. Ketika itu, Yos Sudarso melakukan patroli dengan membawa 3 kapal cepat torpedo, yakni KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau di bawah komandonya. Operasi senyap tersebut dilakukan di sekitar wilayah perairan Laut Aru, di sekitar wilayah Maluku. Pergerakan Yos Sudarso dan 3 unit KRI ini rupanya tercium oleh Belanda. Tidak lama kemudian, pesawat Neptune Belanda yang melakukan patroli menjatuhkan flare. Keadaan yang ketika itu sunyi dan gelap, kemudian berubah terang benderang. 3 kapal Belanda dengan persenjataan lengkap dan ukuran yang lebih besar, kemudian muncul membelah langit malam. 3 kapal Belanda tersebut ternyata sudah menunggu mereka. Tembakan peringatan pertama dilepaskan oleh Belanda dan jatuh di samping KRI Harimau. Kolonel Sudomo kemudian memerintahkan tembakan balasan, namun meleset. Yos Sudarso yang sadar bahwa pertempuran ini tidak seimbang dalam hal persenjataan, ia kemudian memerintahkan ketiga kapal yang ia komandoi untuk mundur sementara. Manuver 180 derajat kemudian dilakukan ketiga kapal tersebut. Namun naas, KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Komodor Yos Sudarso macet. Pihak Belanda mengira bahwa kapal Indonesia akan melakukan manuver untuk menyerang. Belanda kemudian melepaskan tembakan untuk menyerang. KRI Macan Tutul ketika itu berhadapan dengan kapal perusak Belanda. Yos Sudarso kemudian memerintahkan KRI Macan Tutul untuk pasang badan agar 2 kapal lainnya bisa selamat meninggalkan medan pertempuran. Tembakan pertama yang dilakukan kapal perusak Belanda itu meleset mengenai KRI Macan Tutul. Di kesempatan berikutnya, tembakan yang dilakukan kapal perusak Belanda akhirnya tepat mengenai badan kapal KRI Macan Tutul yang bernomor lambung 650 tersebut. KRI Macan Tutul buatan Jerman Barat itu akhirnya terbakar dan perlahan-lahan tenggelam. Seorang Klasi menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia melihat Komodor Yos Sudarso membalut luka di bagian kepala. Kemudian tembakan dari jarak dekat meletus. Klasi tersebut jatuh tiarap. Ketika bangkit, tak dilihatnya lagi Komodor Yos Sudarso. Rupanya dia mengalami luka berat. Tetapi masih sempat masuk ke ruangan peta. Di situ ada radio walkie-talkie. Dengan peralatan tersebut, Yos Sudarso menyampaikan pesan terakhirnya ke 2 kapal lainnya yang selamat. Kobarkan semangat pertempuran. Macan Tutul tenggelam dalam pertempuran laut secara gentleman and brave.
atau kesatria dan berani. Laut yang dulu dianggapnya sebagai jembatan pemersatu dari negara kepulauan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Pengabdiannya selesai sama dengan apa yang pernah diucapkannya dulu saat mau menikah, bahwa ia sepenuhnya adalah milik negara. Komodor Yos Sudarso beserta 25 awak kapal akhirnya gugur di lautan sebagai kusuma bangsa dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Di antara awak kapal yang gugur antara lain Kapten Mehmet dan Kapten Wiratno. Kru lainnya yang selamat menjadi tawanan Belanda, yaitu Pelda Andrean dan Pelda Sukirman. Pada tahun 1955, Yos Sudarso menikah dengan Siti Kustini. Keduanya beragama Katolik. Siti Kustini lahir tahun 1935 dan wafat pada tanggal 2 September tahun 2006. Menurut kenalan-kenalan dekatnya, ia adalah orang yang berdisiplin, selalu tepat waktu, termasuk menunaikan ibadah hampir setiap hari. Selang beberapa bulan kemudian, setelah mereka menikah, dikaruniai seorang anak yang menggemaskan, berkulit putih, bak susu, dan memiliki alis yang tajam seperti Yos Sudarso. Dari pernikahannya, Yos Sudarso memiliki 5 orang anak, namun Tuhan lebih mencintai 2 anak mereka, sehingga harus mengambilnya kembali. Yos Sudarso dan Siti Kustini sekarang hanya memiliki 3 orang anak yang masih hidup. Menurut Endang Rahayu Soekarnowati, yang merupakan keponakan Yos Sudarso atau anak dari adik Yos Sudarso yang bernama Sudargo, menjelaskan bahwa anaknya yang pertama dan ketiga kini tinggal di Belanda, sedangkan anaknya yang kedua tinggal di Jakarta. Atas jasa-jasanya, pangkat Yos Sudarso dinaikkan 1 tingkat menjadi Laksamana Muda Anumerta dan gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 dengan surat keputusan Presiden RI nomor 088/TK/tahun 1973 tertanggal 6 November 1973. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalanan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk nama pulau di Irian, Pulau Yos Sudarso. Nama KRI Yos Sudarso, nama jalan dan halte Koridor 10, Transjakarta Yos Sudarso, Kodamar. Demikianlah silsilah dan biografi Komodor Yos Sudarso yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.